Baik. Jadi yang pertama Pak ya, khusyuk itu lebih kepada amalan hati. Jadi awalnya itu dari amalan hati. Kalau kita mengatakan konsentrasi, maka itu lebih kepada kerja akal. Jadi kita mengerjakan sesuatu Pak, hitung-hitungan dan sebagainya, kita katakan konsentrasi, nanti salah. Itu kerja akal. Jadi sebetulnya khusyuk itu awalnya adalah amal hati. Jadi bukan pada konsentrasi penuh, tapi dia adalah kesadaran penuh bahwa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena juga ada yang bertanya misalnya, Ustaz, ada yang menyampaikan, saya tidak bisa khusyuk di dalam salat. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Banyak yang saya ingat. Jadi inginnya seperti apa? Saya inginnya salat itu tidak ada yang saya ingat. Kalau tidak ada yang diingat, itu namanya hilang ingatan. Khusyuk itu bukan hilang ingatan, tapi khusyuk itu malah ingat sepenuhnya bahwa saya ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimulai dari kesadaran hati dulu. Saya ini sedang menghadap Allah. Dan kesadaran itu terus menerus menyertai kita di dalam salat. Maka itu sudah khusyuk. Sekalipun memang mesti dipahami bahwa khusyuk ini bertingkat-tingkat. Tidak sama kekhusyukan satu orang dengan orang yang lain. Sehingga ketika kita salat berjamaah, pahalanya itu tidak mesti sama secara keseluruhan. Rasulullah SAW misalnya menjelaskan dalam sebuah hadis, innal abda la yansarifu min salatihi wa la yuktab lahu minha illa nisfuh. Ada seorang hamba sudah selesai salat dan tidak dicatat pahala apa-apa dari salatnya itu kecuali hanya setengahnya saja dari yang semestinya. Nabi lanjutkan, ada yang cuma dapat ausulusuha, sepertiga saja dari yang semestinya. Nabi lanjutkan aurubuha, ada yang cuma dapat seperempat saja. Au khumusuha, ada yang cuma dapat seperlima saja. Terus menerus sudusuha, subuha, sumunuha, tusuha. Ada yang hanya sampai sepersembilannya saja. Salah satu faktor yang menjadikan pahala yang didapatkan dari sekian banyak orang yang salat itu menjadi berbeda-beda, yaitu perbedaan tingkat kekhusyukan. Tapi paling minimal tadi sadar dulu, ada kesadaran di hati, saya ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sudah khusyuk dalam kadar yang minimal. Nah, nanti di atasnya itu ada yang muraqabah, ya, yakin sepenuhnya dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti naik kepada tingkat musyahadah, seperti melihat Allah. Imam Ali karamallahu wajhah pernah ditanya oleh seorang muridnya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu ketika salat atau dalam ibadahmu? Apa jawaban Imam Ali? Beliau menjawab, wa kaifa a'budu ma la ara. Menjawab dengan bertanya balik, bagaimana mungkin saya akan menyembah, saya akan beribadah kepada yang saya tidak lihat? Maka beliau ditanya lagi, wa kaifa tara rabbak, lalu bagaimana engkau melihat Tuhanmu? Beliau menjawab, la tarahul uyun bi musyahadatil a'yan. Tuhan itu tidak dilihat dengan mata kepala ini seperti kita melihat benda-benda yang konkret, walakin tarahul qulub bi haqaiqil iman. Tapi Tuhan itu dilihat dengan hati melalui hakikat-hakikat keimanan. Maka kita ini manusia punya mata kepala, bahasa Arabnya basar, jamaknya absar. Kita juga punya mata hati, bahasa Arabnya basira. Ya, jadi ada basar, ada basira. Tuhan itu tidak dilihat dengan basar. Basar tidak bisa menjangkaunya. Di Al-Quran disebutkan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Basar, mata kepala manusia itu tidak bisa menjangkau Allah. Allah yang menjangkau semua penglihatan manusia, dan dia maha halus dan maha mengetahui secara terperinci. Maka yang bisa melihat itu adalah basira, mata hati kita ya. Itu mesti
selalu ditajamkan. Di antaranya dengan senantiasa kita berzikir supaya ada alaqah, ada hubungan kerohanian kita yang terjaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalaupun misalnya kita tidak mampu untuk senantiasa berada dalam kesadaran sepenuhnya, saya ini menghadap Allah, paling tidak jagalah kesadaran itu di beberapa tempat di dalam salat kita. Yang pertama, pada saat kita memulai salat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua, pada saat kita membaca surah Al-Fatihah pada ayat yang kelimanya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kemudian yang ketiga, pada saat kita membaca tasyahud, asyhadu Allah ilaha illallah. Dan yang keempat, ketika mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jagalah kesadaran bahwa kita menghadap Allah, terutama pada keempat tempat itu. Di tempat-tempat yang lain kita usahakan juga. Namun jika tidak memungkinkan, ibaratnya kalau kita bawa mobil, ya kadang-kadang Pak, bawa mobil itu kemudian seperti kosong keadaan kita. Oh, tiba-tiba keluar dari rel, keluar dari jalur. Ya, pada saat kita tersadarkan, segera kita masuk kembali ke jalur yang semestinya. Seperti itulah orang yang salat itu. Insya Allah, meskipun kita salat kemudian mengingat bagian-bagian dari kehidupan dunia ini, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita tersebut. Sehingga setiap orang selesai salat, bukan hanya salat, ibadah apapun itu, minimal minta kepada Allah dua hal. Minimal minta kepada dua hal. Satu, agar ibadah itu diterima. Kalau salat, agar salat itu diterima. Yang kedua yang kita minta, agar kekurangan pada ibadah, kekurangan pada salat itu ditutupi, disempurnakan oleh Allah. Maka salah satu doa yang sering dibaca imam selesai salat jamaah, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana. Ya Allah, terima dari kami salat kami, puasa kami, berdiri kami, ruku kami, sujud kami, duduk kami, khusyuk kami, kerendahan diri kami. Lalu dilanjutkan dengan wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Sempurnakan kekurangan kami, wahai Allah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Dua itu yang diminta. Selesai ibadah, terima ya Allah. Yang kedua, selesai ibadah, kekurangannya sempurnakan ya Allah. Sekira wallahu a'lam. Bisa. Sudah isya? Belum? Sudah masuk isya?